sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefa Rasedanino, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Program kerja individu saya mengenai bagaimana cara mencegah COVID-19 dan pembukuan sederhana untuk usaha kecil. Dengan adanya program ini, saya berharap agar semua orang dapat menyadari akan bahayanya COVID-19, dan saya berharap juga agar pembukuan sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa saja. Selanjutnya, silahkan simak program kerja individu saya. Usaha kecil umumnya merupakan usaha perseorangan. Usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang biasanya didirikan oleh satu orang. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan yang meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran. Manfaat melakukan pembukuan: yang pertama, dapat mengontrol biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, dapat mengetahui untung atau tidaknya usaha yang sedang dijalankan. Yang ketiga, membantu strategi bisnis selanjutnya. Buku catatan pemasukan berisi penjualan atau pemasukan seperti penjualan sembako, pendapatan lainnya. Buku catatan pengeluaran berisi catatan pengeluaran atau belanja usaha kita seperti pembelian sembako, biaya transportasi atau bensin, dan pembayaran listrik. Buku catatan pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan mencantumkan tanggal, nomor nota jika ada, keterangan, dan nilai pemasukan atau pengeluaran dalam rupiah. Buku kas merupakan gabungan catatan antara transaksi pemasukan dan pengeluaran. Beberapa hal yang harus dijalankan: yang pertama, pisahkan antara keuangan pribadi rumah tangga dengan keuangan usaha. Yang kedua, perlakukan diri kita yang menjalankan usaha seperti pegawai. Pada tahap selanjutnya, kita akan membuat pembukuan sederhana. Berikut merupakan transaksi selama 10 hari di kios Ibu Susi. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Februari, Ibu Susi mengambil keuntungan bulan Januari sebesar 3 juta sebagai modal. Nah, di sini keterangannya kita isi modal dan saldonya 3 juta. Transaksi yang kedua, pada tanggal 2 Februari, Ibu Susi membeli barang dagangan kios sebesar 1 juta dan Ibu Susi juga mengeluarkan uang sebesar Rp50.000 untuk mengisi bensin. Nah, keterangannya kita isi: yang pertama, pembelian barang dagangan kios, kita isi di kredit Rp1 juta dan saldo yang tersisa Rp2 juta. Keterangan yang kedua, biaya bensin, kita isi di kredit Rp50.000 dan saldo yang tersisa Rp1.950.000. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 3 Februari, Sela membeli minyak tanah dan minyak goreng Bimoli
Ani dan 4 orang lainnya juga membeli barang lain-lain di kios Ibu Susi. Minyak tanah sebanyak 25 liter dengan harga Rp8.000 per liter. Minyak goreng bimoli sebanyak 1 liter dengan harga Rp30.000 dan barang lain-lain sebesar Rp200.000. Pada kolom keterangan itu, yang pertama, penjualan minyak tanah 25 liter dengan harga Rp8.000 per liter. Di kolom debit kita isi Rp200.000 dan saldo yang tersisa Rp2.150.000. Keterangan yang kedua, penjualan minyak goreng bimoli 1 liter kita isi di kolom debit sebesar Rp30.000 dan saldo yang tersisa Rp2.180.000. Keterangan yang ketiga, penjualan barang lain-lain kita isi di kolom debit sebesar Rp200.000 dan saldo yang tersisa Rp2.380.000. Transaksi yang keempat, pada tanggal 4 Februari, Nona membeli minyak tanah dan 3 orang lainnya membeli bahan lain-lain dan makanan ringan di kios Ibu Susi. Minyak tanah sebanyak 15 liter dengan harga Rp8.000 per liter, bahan lain-lain sebesar Rp50.000 dan makanan ringan sebesar Rp20.000. Keterangannya, yang pertama, penjualan minyak tanah 15 liter dengan harga Rp8.000 per liter. Di kolom debit kita isi Rp120.000, saldo yang tersisa Rp2.500.000. Keterangan yang kedua, penjualan bahan lain-lain. Di kolom debit kita isi Rp50.000, saldo yang tersisa Rp2.550.000. Keterangan yang ketiga, penjualan makanan ringan. Di kolom debit kita isi Rp20.000, saldo yang tersisa Rp2.570.000. Transaksi yang kelima, pada tanggal 5 Februari, Ulgan membeli beras dan bahan lain-lain di kios Ibu Susi. Beras sebanyak 20 kg dengan harga Rp12.000 per kilogram dan bahan lain-lain dengan harga Rp20.000. Keterangannya, yang pertama, kita isi penjualan beras 20 kg dengan harga Rp12.000 per kilogram. Di kolom debit kita isi Rp240.000 dan saldo yang tersisa Rp2.810.000. Dan keterangan yang kedua, bahan lain-lain. Di kolom debit kita isi Rp20.000 dan saldo yang tersisa Rp2.830.000. Transaksi yang keenam, pada tanggal 6 Februari, Ibu Susi mengeluarkan uang untuk pengisian pulsa listrik sebesar Rp100.000 dan pulsa telepon sebesar Rp50.000. Keterangannya, kita isi yang pertama, biaya listrik. Di kolom kredit kita isi Rp100.000 dan saldo yang tersisa Rp2.730.000. Keterangan yang kedua, biaya pulsa telepon. Kita isi di kolom kredit sebesar Rp50.000 dan saldo yang tersisa Rp2.680.000. Transaksi yang ketujuh, pada tanggal 7 Februari, Jelita membeli gula pasir dan Ino membeli minyak tanah di kios Ibu Susi. Gula pasir sebanyak 10 kg dengan harga Rp7.000 per kilogram dan minyak tanah sebanyak 20 liter dengan harga Rp8.000 per liter. Keterangannya, yang pertama, kita isi penjualan gula pasir 10 kg dengan harga Rp7.000 per kilogram. Kita isi di kolom debit Rp70.000 dan saldo yang tersisa Rp2.750.000. Keterangan yang kedua, penjualan minyak tanah 20 liter dengan harga Rp8.000 per liter. Kita isi di kolom debit Rp160.000 dan saldo yang tersisa Rp2.910.000.
Transaksi yang ke-8, pada tanggal 8 Februari, Yengki membeli minyak goreng dan 2 orang lainnya membeli bahan lain-lain di kios Ibu Susi. Minyak goreng sebanyak setengah liter dengan harga Rp15.000 dan bahan lain-lain sebesar Rp40.000. Keterangannya yang pertama, kita isi penjualan minyak goreng setengah liter. Di kolom debit kita isi Rp15.000, saldo yang tersisa Rp2.925.000. Dan keterangan yang kedua, penjualan bahan lain-lain. Di kolom debit kita isi Rp40.000 dan saldo yang tersisa Rp2.965.000. Jadi saldo yang ada sekarang sebesar Rp3.235.000. Tahap selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi setiap usaha, sekalipun bagi Anda yang baru memulai untuk membangun usaha. Dengan laporan ini, Anda dapat memantau pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada usaha Anda dan melakukan improvisasi pada kegiatan operasional yang dibutuhkan. Pendapatan merupakan hasil atau laba dari penjualan. Harga pokok penjualan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait langsung dengan produksi dan penjualan. Biaya merupakan semua biaya yang bersinggungan dengan aktivitas operasional perusahaan. Laporan laba rugi kios Ibu Susi 10 Februari 2021. Pendapatan usahanya Rp1.435.000. Harga pokok penjualannya Rp1.000.000. Untuk mendapatkan laba kotornya, kita kurangi pendapat usaha dikurangi harga pokok penjualan, jadi Rp1.435.000 dikurangi dengan Rp1.000.000. Laba kotornya Rp435.000. Yang berikut biaya-biaya bensin Rp50.000, biaya listrik Rp100.000, biaya pulsa telepon Rp50.000. Jadi jumlah biaya Rp200.000. Untuk mendapatkan laba bersih, kita kurangi laba kotor dikurangi biaya-biaya. Jadi laba bersihnya Rp435.000 dikurangi dengan Rp200.000, hasilnya Rp235.000. Nah, dari sini kita dapat mengetahui keuntungan kios Ibu Susi selama 10 hari itu Rp235.000. Dikatakan untung karena laba bersihnya nilainya lebih besar daripada jumlah biaya-biaya. Jika rugi, maka jumlah biaya-biayanya lebih besar dibandingkan laba bersihnya.